Pertemuan keempat itu adalah sebuah limas. Limas. Anda tahu tatap rumah, itu kebanyakan modelnya limas. Yang orang-orang dulu kalau membuat rumah itu banyakan itu atapnya limas ya. Baik, semangat anak-anak untuk pertemuan yang keempat, yaitu masalah limas. Anda harus fokus. Anda boleh minum, Anda boleh sambil makan ketikan karena ada di rumah. Pak Edi kan tidak tahu Anda lagi apa, tapi harapan saya Anda fokus dan belajar benar-benar. Soal latihan semuanya adalah dikerjakan, dikumpulkan. Itu sudah suatu penilaian dari saya nanti yang mengumpulkan. Yang sudah mengumpulkan itu sudah ada nilainya, ya kan? Jadi nanti kumpulkan semua, terus berikan ke pada waktu sudah kalian kesini sudah ada semuanya. Nanti kalau kalian sudah masuk entah bulan November atau Desember sudah normal, Anda sudah punya tugas banyak selama mungkin ada 10 sampai 12 pertemuan dari Pak Edi, ya. Nah, terus sekarang pertemuan yang ketiga yaitu bentuk limas. Bangun ruang sisi datar limas. Oke. Nah, Anda tahu itu limas seperti di atap rumah, maka unsur-unsur di situ aja apa-apa. Titik sudutnya ada 4, yaitu titik A, B, C, dan T. Karena ini yang diterapkan limas segitiga, maaf. Banyaknya sisi ada 4, yaitu ABC, ABT, BCT, dan ACT. Berarti nggak usah nulis di sana. Ada unsur. Kemudian banyaknya rusuk ada 6, AB, BC, AC, AT, BT, dan CT. Anda bisa melihat di gambar AB, BC, CA, dan apa-apa AT, BT, dan CT. Terus Anda bisa melihat di sini apa Pak? Selanjutnya ini bangun ruang limas dan ini bagian-bagiannya. Kalian bisa melihat di bagian-bagian di situ, ya kan? Bangun ruang sisi limas, bangun ruang limas. Jadi kalau kalian bisa melihat di situ bahwa perhatikan gambar di atas, bidang ABCD di atas sebagai bidang alas, ABCD ya dong. Bidang TAB, TBC, TCD, TDA disebut bidang sisi tegak. Berarti bentuknya segitiga semua itu karena titiknya 3. Garis AB, BC, CD, DA disebut rusuk. Berarti rusuknya ada berapa Pak di situ? Bidang BC, CD, DA itu ada 4, disebut rusuk alas. TA, TB, TC, TD rusuk tegak. Berarti rusuknya semua ada 8. Titik T di atas sendiri sebagai titik puncak, ya, titik puncak. Baik, semangat ya. Tetap untuk garis OT disebut garis tinggi. Nah, Anda bisa melihat, enak Pak kalau limasnya adalah limas segi 4, sisinya segitiganya sudah sama semua. Nah, mudah-mudahan besok Pak Edi ulangannya ngambil yang ini, yang mudah ya toh. Perhatikan, Anda bisa memperhatikan di situ. Ini bisa Anda tulis yang baik, ya. Ditulis yang lengkap, atau Anda foto bukan, terus dibaca, dipelajari baik-baik unsur. Kalau unsur kan hanya membaca dan menyocokkan dengan gambar, ya toh. Bagus. Ini jenis limas. Yang pertama itu limas segitiga. Yang kedua limas segi 4. Yang ketiga limas segi 5, yang keempat limas segi 6. Untuk unsur-unsurnya, rusuknya jumlahnya beda-beda, Anda bergantung pada ini. Nah, ini tadi ya Pak. Kalau itu adalah apa Pak? Segi 4 Pak. Berarti rusuknya ada 8. Yang pertama itu segitiga Pak. Berarti rusuknya ada 6. Beda-beda di situ ya Pak. Terus Anda perhatikan di sini.
Tet. Nah. Halo siswa. Halo siswi. Bangun ruang sisi 5 segi 4. Belajar matematika mudah. Belajar dengan jarak jauh. Siap. Ya, fokus. Sekarang semangat kembali. Perhatikan baik-baik. Kalau itu adalah 5 segi 4, luas alasnya ada, jumlah luas sisinya tegak ada, volumenya ada. Apa Pak rumusnya? Maka untuk menentukan luas permukaan itu adalah luas alas, ya. Kalau segi 4, ya sisi kali sisi, persegi panjang ya panjang kali lebar, ya toh? Jumlah luas sisi tegak, kalau itu segi 4 enak, hanya berbentuk apa? Segitiga. Segitiganya ada 4 kali setengah alas kali tinggi, rampung di jumlah ketemu, ya toh? Itu kalau segi 4 alasnya. Biasanya yang keluar di ulangan yang formal, yang formil, yang untuk kenaikan kelas atau untuk ujian, biasanya adalah untuk kelulusan, ya toh, maksud saya, itu biasanya luasnya, rumusnya adalah persegi panjang alasnya. Nah, persegi panjang itu lebih sulit mencari luas permukaan 5, ya toh? Pak, kalau volumenya apa Pak? Temuannya kalau 5 itu sepertiga luas alas kali tinggi, enak. Tingginya alas sudah ada, ketemu ada. Luas alasnya tinggal apa? Segitiga, setengah alas kali tinggi. Persegi panjang, panjang kali lebar, ya toh? Segi 4, sisi kali sisi. Itu luas alasnya, ya toh? Nah, langsung kita ke soal. Contoh soal. Diketahui limas dengan alas berbentuk persegi panjang. Waduh, ngeri, persegi panjang, sudah tahu-tahu. Panjangnya 18 dan lebarnya 10. TABC D itu adalah 18, ya toh? Jadi itu nanti diganti, itu 18. Jadi situ masih tertulis 12. Diganti itu ya 18 gambarnya. Jadi kalian berdasarkan gambarnya, gambar. Oh, maaf. TACD itu tingginya yang 12, maaf, betul. Jadi panjangnya 18, lebarnya 10, tingginya 12. Ya, betul. Tentukan besar volume dan luas. Lah, ini kita harus mencari gambar itu. Digambar lengkap. Ternyata setelah saya gambar, Pak, kita ketemu Pitagoras, di mana 18 bagi 2 itu 9, di sana ada segitiga, ya toh? Di mana 10 bagi 2 ada 5, di situ juga ada segitiga. Tingginya 12 untuk segitiga, ya toh? Yang TBC ya, bukan TBC penyakit loh, ini kebetulan titik-titiknya adalah di titik T, B dan C, ya toh. Nah, itu 15. TBC-nya berapa Pak di situ? TBC-nya adalah berarti, waduh, rumus Pitagoras saya lupa ya Pak. Oh iya Pak, ingat, iya pernah diajarkan oleh Bumu di kelas 2. Itu Pitagoras itu rumusnya di sini ring kuadrat sama dengan akar jumlah sisi siku-siku, betul. Berarti sisi sikunya 12 sama 9 ya Pak. Akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat 81 tambah 144, sehingga ketemu akar 225 di akar 15. Sebabnya apa? 15 kali 15 adalah 225. Ya kan, kita beres ketemu. Yes, tingginya enak. Segitiga yang satu Pak, tingginya TAB berarti berapa? Oke, 12 kuadrat tambah 5 kuadrat berarti 144 tambah 25. 169 akarnya ketemu. Karena sama Pak Edi dipaskan ben kowe ora kesulitan. Ya toh? Itu maka kalian pahami. Kalau Pak Edi untuk mempermudah kalian fokus yang baik. Oh iya Pak, sehingga ketemu 13. Akhirnya ya toh? Dan 2 akhirnya untuk menghitung luas seluruhnya adalah berarti luas 5 seluruhnya sama dengan luas alas AB
ABCD, yaitu sama dengan 180 dari 18 kali 10, panjang kali lebar 180. Tadi rumus yang tingginya adalah ketemu 117, yaitu luas segitiga ATB itu adalah setengah kali alas kali tinggi 117. Yang luas segitiga tingginya untuk TBC tadi ketemunya setengah kali 10 kali 15 75. Ada 2 dikalikan 2 semua, jadi ketemu luas selimutnya dikalikan 2 semua, ya toh. Ini seperti yang ada di situ, ya toh. Yaitu berapa, Pak? 2 kali berapa? Yang ketemunya sana 117 ditambah 2 kali berapa itu, Pak? Ketemu sana 75. Berarti di sini 234 ditambah 150. Nah, akhirnya ketemu berapa semuanya? 180 ditambah ini dijumlah 234 sama 150. Plus ketemunya 564 cm baru, karena itu luas kasih persegi, ya, akhirnya ketemu, Pak. Lah volumenya berapa, Pak? Nah, itu volumenya hanya sepertiga luas alas kali tinggi, sepertiga kali 18 kali 10 kali 12, langsung ketemu 720. Nggak usah sulit-sulit, nggak usah ditulis di papan, Pak, itu mudah. Tik. Contoh lagi, kalau ini ada 5 segi 4, memiliki sisinya 15 cm, tinggi segitiga selimut. Oh, berarti tinggi segitiga selimutnya udah nggak nyari, sudah ada 10. Berapa luas permukaan? Nah, ini mudah. Berarti rumusnya tinggal luas alasnya sisi kali sisi, segitiganya sama karena dia segi 4. 4 kali setengah alas kali tinggi selimut segitiga itu, akhirnya 225 ditambah 300 ketemu 525. Hati-hati itu, ya. Baik, saya kira untuk Pak Edi cukup untuk 4 pertemuan, 5 pertemuan. Nah, untuk selanjutnya latihannya ada di latihannya untuk limas ada di nomor 1, 2, 3. Untuk limas ya, ini limas latihannya 1, 2, 3. Limas latihan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian untuk ulangan untuk pertemuan kelima, itu adalah pertemuan kelima, ulangan dikerjakan. Ini yang harus dikerjakan. Soal nomor latihan 1, nomor 3 dan 5. Latihan 2, nomor 3 dan 6. Nama data ini tik, tik. 3 dan 4. Baik, anak-anak, jadi semuanya
Setelah pertemuan 1 yaitu kubus sudah selesai ya, latihannya dikerjakan. Balok sudah, latihannya dikerjakan yang 3 nomor ya toh. Terus prisma sudah, latihannya ada di ya toh. Jadi pertama tadi adalah masalah ini pertemuan yang kelima ya toh. Yang kelima yaitu kubus, balok, prisma, limas, kan ada latihan semua. Itu adalah Anda langsung ulangan mengerjakan. Di latihan satunya itu nomor 3 dan 5, yaitu satunya kubus, ini balok ya toh. Ini prisma dan ini limas. Baik, jadi terima kasih untuk pertemuan 1, 2, 3, dan 5 saya cukupkan. Saya minta tolong pada kalian, meskipun kalian belajar ada di rumah, Pak Edi ada di sekolahan, di ruang studio sekolahan, kalian harus tetap fokus, semangat, bekerja dengan baik, mengerjakan dengan fokus yang benar-benar, ya toh? Baik, untuk Pak Edi cukupkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada satu kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.